Selamat malam, gimana yang kasih dalam Tuhan? Puji syukur kita bertemu kembali pada malam hari ini di dalam persekutuan doa, dan kita bisa berdoa dari tempat yang jauh maupun tempat yang dekat. Tapi sebelumnya kita mau belajar firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita untuk kembali di dalam pelajaran kita dari kitab Hosea. Kita buka Hosea, jadi kita melanjutkan nabi-nabi kecil yang sudah kita bahas. Mereka kecil bukan karena mereka tidak berarti, pesan mereka sangat penting, sangat berbobot. Walaupun di dalam kitab-kitab yang relatif lebih pendek. Ada yang 4 pasal, ada yang 1 pasal bahkan. Kitab Hosea termasuk yang cukup panjang, ada 14 pasal, dan kita sudah sampai di pasal 4. Coba kita lihat, Hosea pasal 4, dan kita akan membaca keseluruhan pasal, 1 sampai dengan 19. Saya akan membacanya. Silakan jemaat sekalian mengikuti dengan seksama di Alkitab masing-masing. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir, jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun. Sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzinah, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. So mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini berzinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Allah yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kasih-Mu begitu besar Tuhan. Dan Engkau mengasihi Israel. Di zaman Hosea, Engkau mengirimkan nabi-nabi kepada mereka untuk memperingatkan mereka. Demikian juga Engkau mengasihi manusia pada zaman ini. Dan Engkau catatkan firman-Mu bagi kami, bagi semua dunia. Dan kiranya kami bisa memahaminya, mencamkan pengajaran dan peringatan yang ada di dalamnya. Biarlah Roh-Mu yang menyertai kami pada malam hari ini sehingga damai dan penerangan dari Engkau bersama dengan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sudah melihat bahwa Tuhan memakai hidup Hosea untuk menggambarkan, pertama-tama menggambarkan ketidaksetiaan orang Israel, dan kedua menggambarkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Itu dari pasal 1 sampai pasal 3 sudah kita lihat. Dan mulai dari pasal 4 di sini, Tuhan kali ini kembali memakai Hosea, tapi bukan lagi dengan alat peraga hidupnya, tapi langsung Hosea diberikan firman untuk diucapkan, dititipkan pesan oleh Tuhan, karena itulah fungsi dari nabi, yaitu menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umat. Dan kita melihat di pasal 4 ini Tuhan mulai menyampaikan pesan-pesan yang langsung ditujukan kepada Israel. Dan walaupun ini ditujukan pada Israel, dan kita bukan Israel sebenarnya hari ini, kita adalah orang-orang percaya perjanjian baru, adalah yang ada di tubuh ini tentunya adalah jemaat Grafe misalnya, dan jemaat-jemaat yang lain lagi di berbagai tempat. Kita bukan Israel, tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada Israel itu jelas memiliki relevansi yang tinggi bagi kita, karena prinsip-prinsip Tuhan tidak berubah sebenarnya. Dan apa yang mau Tuhan sampaikan di sini, kalau kita lihat ayat yang pertama, dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Tuhan mempunyai perkara dengan mereka, dan istilah perkara di sini mengambil suatu bahasa, semacam suatu bahasa hukum, seolah-olah Tuhan punya suatu tuntutan, suatu gugatan kepada mereka. Dan kita bisa membayangkan bahwa Tuhan adalah hakim, dan Tuhan juga di sini Tuhan membawa Israel dituntut di hadapan hukum-hukum Tuhan. Tuhan punya gugatan terhadap mereka. Dan Tuhan menyampaikan di dalam pasal ini apa yang menjadi masalah utama Israel dan sebenarnya menjadi masalah utama bagi manusia sepanjang zaman. Sehingga saya memberikan tema atau judul bagi khotbah ini adalah gugatan Tuhan terhadap manusia. Gugatan Tuhan terhadap manusia. Apa saudara yang kasih Tuhan yang paling Tuhan nyatakan di sini sebagai masalah manusia, sebagai penyimpangan utama manusia, saudara yang kasih Tuhan? Dan kalau kita bertanya ini kepada orang, apa sebenarnya masalah utama manusia? Apa masalah utama di dunia ini? Kalau kita lakukan survei dan kita tanya orang pada umumnya, apa menurut mereka masalah utama di dunia? Kita bisa mendapatkan berbagai-bagai jawaban. Ya, mungkin ada sebagian orang akan berkata, ya masalah utama dunia itu adalah kemiskinan. Ya, kemiskinan adalah masalah utama dunia. Mungkin ada sebagian orang menjawab begitu, sehingga kalau kita bisa memakmurkan semua orang, ya, kalau kita kasih semua orang uang, maka masalah akan berhenti. Ya. Nah, tapi benarkah demikian? Apakah kalau semua orang kaya raya lalu semuanya akan baik-baik saja? Ternyata tidak, ternyata tidak. Negara-negara yang sudah sangat kaya, ternyata banyak masalah juga. Tetap banyak masalah. Karena di negara yang kaya pun, akhirnya tetap ada yang miskin menurut standar dia. Walaupun kalau dibandingkan dengan negara lain, dia sudah termasuk kaya, tapi di negara itu dia miskin. Dan kita bilang bahwa ternyata bukan itu solusinya. Ada orang yang mungkin berpikir bahwa masalah utama manusia adalah kurangnya kebebasan. Wow, kurang bebas. Ada yang terkungkung. Jadi kalau kita beri kebebasan pada semua orang, maka itu akan beres masalah dunia. Tapi saudara sama Tuhan, ternyata bukan itu juga solusinya. Nah, saya sangat suka dengan kebebasan dan kita perlu memperjuangkan kebebasan. Tetapi kebebasan bukanlah solusi untuk manusia, karena ketika diberi kebebasan, manusia juga sangat bisa menyalahgunakan kebebasan itu. Sangat-sangat bisa memakai kebebasan itu untuk hal-hal yang buruk sekali. Ada orang yang berkata bahwa masalah utama dunia adalah
kurangnya pendidikan. Kurang pendidikan, jadi masih banyak orang-orang yang bodoh mungkin, yang terbelakang. Gitu. Sehingga kalau semua orang dikasih pendidikan atau dibikin pinter, maka selesai masalah dunia ini. Itu sudah sama Tuhan. Bukan itu. Tuhan berkata bukan itu semua. Sebenarnya memang benar bahwa masalah utama dunia adalah kurangnya pengetahuan. Itu benar. Tapi bukan pengetahuan yang dimaksud oleh dunia ini. Bukan pengetahuan matematika, bukan pengetahuan sains atau bahasa dan sebagainya, tapi pengetahuan akan Tuhan. Ini masalah utama manusia. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-6, ini salah satu ayat kunci di pasal ini. Yang tadi kita baca, Hosea 4 ayat 6. Dikatakan situ, umatku binasa karena apa? Saudara-saudara? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sebenarnya kalau kita lihat bahasa aslinya, kata Allah di situ, ini penafsiran ya, penafsiran LAI, tapi penafsiran yang tepat memang, walaupun menurut saya lebih baik tidak perlu disebut sih di situ. Kalau Anda cek dalam King James Version, dalam bahasa asli, my people perish for lack of knowledge. Jadi kurangnya pengenalan, pengetahuan. Nah, memang yang dimaksud di sini adalah pengenalan akan Allah. Jadi manusia, masalah utama manusia, gugatan Tuhan kepada Israel dan kepada manusia hari ini adalah kamu tidak mengenal aku. Kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang aku, dan pengetahuan tentang Allah yang dimaksud di sini bukan menghafal fakta-fakta agama, saudara-saudara. Tetapi pengenalan yang bersifat pribadi. Seperti kalau kita kenal, kamu kenal nggak dengan pribadi A? Kamu kenal nggak dengan pribadi A? Itu bukan berarti, oh saya tahu dia lahir kapan segala macam. Itu kalau dia orang terkenal, kita bisa cek di Wikipedia. Ya. Sekarang salah satu ciri Anda sudah terkenal atau enggak itu nama Anda ada nggak di Wikipedia, misalnya gitu kan. Kalau nama Anda sudah ada di Wikipedia berarti sudah lumayan terkenal lah. Gitu. Orang sudah bikin Anda di Wikipedia. Kalau Anda orang terkenal, Anda bisa cek. Kemarin kan atlet sekarang kan Olimpiade, atlet banyak yang menang. Ada yang wah Indonesia juga ada atlet yang menang. Banyak orang penasaran, wah ini siapa ya? Cek di Wikipedia. Oh ternyata ada nih. Ini namanya ya. Grecia Poli lah, Rahayu lah, Anda bisa cek di Wikipedia karena sudah lumayan terkenal. Tapi bukan itu bukan mengetahui fakta-fakta, tapi mengenal secara pribadi. Kamu tidak mengenal aku, Tuhan bilang. Dan ini adalah permasalahan utama manusia. Manusia tidak memiliki pengenalan, pengetahuan akan Tuhan pencipta mereka. Padahal itu tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk bisa bersekutu dengan Dia. Untuk bisa dekat dengan Dia. Makanya Tuhan ciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Karena kalau Tuhan tidak ciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya, tidak mungkin ada hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Makanya ketika Adam disuruh Tuhan biarkan dia mencari pasangan, dia lihat semua binatang gak ada yang cocok. Karena binatang tidak sepadan dengan Adam. Kalau binatang ada yang lucu, ada yang macam-macam, tapi nggak bisa. Harus sampai ketemu yang, wah inilah memang dari saya. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku, wah ini baru cocok dengan saya, baru bisa nyambung. Makanya Tuhan ciptakan manusia, aku diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Maksudnya apa? Kenapa Tuhan mau ciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya? Supaya kita bisa nyambung dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan pribadi dengan Dia, kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling mengerti, kita memahami Tuhan, walaupun Tuhan tak terhingga, maksudnya kita nggak bisa pahami full, kita nggak bisa memahami Tuhan full, tapi masih bisa nyambung, kita bisa paham Tuhan. Makanya Tuhan dalam Alkitab banyak memakai antropomorfisme. Tuhan bilang, aku murka. Oh, kita paham, oh murka itu apa? Karena kita punya hal seperti itu. Kita kan diciptakan sesuai dengan gambar rupa Tuhan. Tuhan bilang, aku cemburu. Kita mengerti maksudnya cemburu. Tuhan bilang, aku sabar. Kita mengerti maksudnya sabar. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Dan Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia. Tapi manusia, ini gugatan Tuhan. Tuhan bilang, aku punya perkara dengan kamu. Aku akan seret kamu di hadapan hakim, ya hakimnya Tuhan juga. Dan mendakwa kamu. Kamu ini
tidak mengenal Tuhan. Kamu tidak mengenal aku. Dan di pasal ini kita melihat, apa efeknya kalau manusia tidak mengenal Tuhan? Apa efeknya? Sangat buruk, saudara. Sangat buruk kita lihat dari kondisi Israel dan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Yang pertama, apa efeknya? Bahwa kalau manusia tidak mengenal Allah, coba kita lihat ayat yang pertama kembali. Dari tadi kita lihat yang ke-6, sekarang kita lihat yang pertama lagi. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan punya perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi, tidak ada pengenalan akan Allah muncul lagi di sini. Muncul lagi. Ini adalah masalah utamanya, tidak ada pengenalan akan Allah. Tapi ada dua hal lain yang disebut di sini. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah. Tiga hal yang disebut di sini berkaitan. Ya, berkaitan. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah. Dan ketika akarnya sebenarnya adalah tidak ada pengenalan akan Allah. Ini akarnya, ini fondasi masalahnya. Tidak ada pengenalan akan Allah. Kita melihat menimbulkan, meruntuhkan fondasi manusia itu sendiri. Tidak ada pengenalan akan Allah, meruntuhkan fondasi dari manusia. Sehingga dari tidak ada pengenalan akan Allah ini, Tuhan bilang kamu juga tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah. Kesetiaan di sini bisa juga diterjemahkan kebenaran sebenarnya. Kalau KJV dia pakai truth. Ini dari bahasa Ibrani emet. Emet memang bisa diterjemahkan kebenaran. Kebenaran, tapi ya diterjemahkan kesetiaan di sini oleh lain enggak salah juga sebenarnya. Memang dalam bahasa itu kan satu kata bisa punya beberapa arti sebenarnya. Kesetiaan atau kebenaran. Kenapa? Ya, karena begini, Allah itu adalah satu-satunya yang absolut di alam semesta ini. Satu-satunya yang absolut. Semua yang lain tidak ada yang absolut karena semua yang lain itu relatif terhadap Tuhan. Dia satu-satunya yang absolut. Ketika kita menghilangkan faktor Tuhan dalam pemahaman kita dan dalam hidup kita, sebenarnya manusia yang menghilangkan Tuhan itu, yang menolak pengenalan akan Allah itu, dia sebenarnya tidak lagi memiliki suatu pegangan absolut dalam hidupnya. Tidak ada. Dia tidak punya sesuatu yang absolut yang bisa dia pegang. Kalau seseorang menolak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kamu tidak punya lagi kesetiaan, kamu tidak punya lagi kebenaran. Makanya hari ini, zaman kita sekarang ini sering disebut sebagai zaman postmodern. Kalau Anda mengikuti ini ya, tren-tren zaman gitu. Sekitar abad tahun 1800-an, 1900-an itu sering disebut zaman modern. Modern, wah. Orang tanya, kita sudah modern belum? Ya, modern itu ciri-cirinya apa? Teknologi maju, modern. Ya. Mengedepankan sains, ya, modern. Ya. Tapi sekarang ini kita bukan modern lagi katanya. Postmodern, sudah lewat dari modern. Wow. Maksudnya apa itu postmodern? Ya. Postmodernisme itu intinya adalah tidak ada yang absolut katanya. Tidak ada yang absolut. Semua relatif. Tidak ada satu jalan yang benar. Mungkin banyak jalan yang benar. Mungkin banyak jalan yang sedikit-sedikit benar. Nah ini postmodernisme. Kalau di dalam modernisme, tantangan terhadap kekristenan seringkali adalah, apakah Alkitab bertentangan dengan sains? Ini tantangan dalam modernisme. Yang sampai sekarang juga masih tentunya, masih ditantang seperti itu. Tetapi di dalam postmodernisme, tantangannya lebih kepada, kamu tidak boleh ngomong kamu adalah satu-satunya kebenaran. Mungkin kamu benar, tapi yang lain juga benar. Ini tantangannya sekarang. Yang lain juga, kamu ngomong kamu benar silakan, tapi yang lain juga benar. Karena relatif lah semua. Itu benar menurut kamu, ini benar menurut saya. Kan nggak ada. Kenapa kamu bisa bilang punya kamu
benar punya saya, dari sudut pandang saya benar juga. Dan nggak bisa, Anda mau ngotot-ngototan sampai sana sini nggak bisa. Kecuali ada suatu semacam kompas yang absolut, suatu standar yang absolut untuk menilai segala sesuatu. Dan kalau kita menolak Tuhan, kita tidak punya itu sama sekali. Sehingga dikatakan tidak ada kesetiaan, tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, tidak ada kesetiaan. Karena kenapa saya harus setia? Kenapa saya harus setia? Banyak orang ateis menolak Tuhan, tapi mereka berargumen, saya masih orang baik kok, walaupun saya nggak percaya Tuhan, saya nggak bunuh orang. Benar? Kamu nggak bunuh orang? Belum lah minimal kamu belum. Tapi kamu tidak bisa memberikan alasan kenapa nggak boleh bunuh orang. Oh iya, nggak bagus lah bunuh orang, masa perlu alasan? Kalau saya bunuh orang kan jahat namanya. Kenapa bunuh orang jahat? Kalau tidak ada Tuhan, kenapa bunuh orang jahat? Itu singa makan kijang emang jahat ya? Singa membunuh kijang, kita nggak bilang jahat. Begitu aja dia kuat kok. Dua singa ketemu berantem, mempertahankan teritori. Yang satu bunuh yang satu, kita nggak bilang singanya jahat. Memang dia maunya begitu. Kenapa harus dibilang jahat? Yang satu singa yang lebih kuat. Anda menolak Tuhan. Oh, tapi saya masih baik kok, saya nggak bunuh orang, saya nggak mencuri. Benar, itu karena masih ada sisa-sisa terang dalam diri Anda. Masih ada sisa-sisa terang. Tapi sebenarnya kalau kita menolak Tuhan, tidak ada alasan kenapa kita harus berlaku seperti itu. Tidak ada alasan, tidak ada dasar, tidak ada fondasi lagi. Sehingga itu hanya sisa-sisa aja, sisa-sisa hati nurani kita. yang akan diombang-ambingkan juga. Jadi tidak ada kesetiaan. Tidak ada kesetiaan. Lalu apa lagi? Tidak ada pengenalan. Tidak ada kasih. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih. Ya, sepertinya untuk membahas pasal ini kita harus beberapa kali ya pertemuan, karena ini masih poin pertama, kita belum selesai. Pengenalan akan Allah, tidak ada pengenalan akan Allah, berujung tidak ada kesetiaan, kemudian kedua tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Ya. Kok bisa tidak ada kasih? Kan banyak orang yang tidak ada Allah, mereka masih mengasihi. Mereka masih mengasihi. Emangnya cuma orang Kristen doang mengasihi? Itu banyak kok, agama lain juga mengasihi. Ateis juga mengasihi malah. Mengasihi. Betulnya tidak ada kasih. Benar bahwa manusia itu memang bisa mengasihi. Sekali lagi kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan sebenarnya. Itulah mengapa kita bisa mengasihi. Sehingga manusia yang menolak Tuhan pun masih ada sisa-sisa itu, masih bisa mengasihi. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sangat berbeda kasih Allah. Kasih yang Tuhan inginkan dengan kasih orang yang sudah menolak Tuhan. Dunia mengasihi, terutama mengasihi dirinya sendiri. Karena ketika kita menolak Tuhan, siapa yang kita jadikan Tuhan sebenarnya? Yang iblis tawarkan. Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan, seperti Allah. Ketika kita menolak Allah, sebenarnya kita mengalahkan diri kita sendiri, menuhankan diri kita sendiri. Sehingga orang yang demikian, yang tidak memiliki pengenalan akan Allah yang benar, pasti akan berfokus kepada dirinya sendiri. Dia akan berfokus pada dirinya sendiri. Ketika dia mengasihi pun, itu adalah ekspresi dari
fokus kepada dirinya sendiri sebenarnya. Manusia, ya kita tahu, kita mengasihi keluarga kita. Tapi mengasihi keluarga kita itu kenapa? Ya karena dia keluarga saya. Karena dia orang yang dekat dengan saya. Karena dia baik sama saya. Dia dekat sama saya, dia orang tua saya, dia anak saya, dia pasangan saya, entah siapa saya. Itu natural. Mengasihi orang yang dekat dengan kita, itu sangat alamiah. Sangat alamiah. Tetapi, bukankah dengan demikian sebenarnya ketika kita mengasihi mereka, itu adalah bagian dari mengasihi diri sendiri juga. Saya mengasihi mereka karena mereka keluarga saya. Karena mereka teman saya. Karena mereka ini saya. Oleh karena itu Tuhan memberikan suatu perbedaan. Ketika Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan. Kasihilah musuhmu. Jangan kamu berkata bahwa aku akan berbuat baik kepada temanku. Tuhan bilang, pemungut cukai dan penjahat pun melakukan itu. Sehingga kalau kamu melakukan itu, apa beda kamu? Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Karena itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan adalah maha kasih. Dan ini mengingatkan saya bahwa ini membuktikan betapa agungnya Tuhan kita dan betapa benarnya Dia menyatakan dirinya sebagai Tritunggal. Banyak orang bingung-bingung dengan Tritunggal. Bahkan ada orang yang menganggap, oh ini kelemahan orang Kristen. Tidak. Tritunggal itu bukan kelemahan orang Kristen. Tritunggal adalah kekuatan kita. Tritunggal adalah satu-satunya konsep yang bisa menghasilkan penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya Allah yang Tritunggal lah Allah yang bisa memiliki sifat dasar kasih. Kalau Allah bukan Tritunggal, kalau Allah itu hanya satu pribadi, maka siapa yang Dia kasihi sebelum Dia menciptakan? Atau saya tanya begini, apa identitas Allah yang paling mendasar? Apa identitas Allah yang paling mendasar? Enggak. Identitas Allah yang paling mendasar itu mungkin ada orang bilang pencipta. Apa benar itu identitas Dia yang paling mendasar? Saya setuju Allah itu pencipta. Allah pencipta, ya. Tapi kalau itu identitas dasar Allah, apa identitas Dia sebelum Dia menciptakan? Sebelum Dia menciptakan, siapa Dia? Siapa Dia? Nggak mungkin saya adalah pencipta sebelum Dia menciptakan gitu. Kalau identitas dasar Allah itu pencipta, maka Allah butuh kita ciptaannya, baru Dia bisa punya identitas. Dan itu tidak mungkin. Pencipta adalah salah satu titel Dia, tapi bukan identitas dasar Allah. Apa identitas dasar Allah? Bagaimana Dia menyatakan dirinya dalam Alkitab? Identitas dasar Allah, salah satu yang Dia nyatakan adalah Dia adalah Bapa. Bapa. Loh, kok bisa Bapa? Bagaimana seorang bisa jadi Bapa kalau dia tidak punya putra atau anak? Tetapi makanya Bapa dan Putra sudah eksis sejak kekekalan sebagai satu. Sehingga Dia punya identitas Bapa, yang satu punya identitas Putra. Anda nggak mungkin Putra kalau Anda tidak punya Bapa. Ada Bapa, ada Putra yang saling mengasihi dari kekal. Sehingga Dia punya sifat kasih yang mendasar dari dirinya. Kalau Allah bukan Tritunggal, siapa yang Dia kasihi sebelum
sebelum dia menciptakan? Tidak ada. Tidak ada pribadi lain untuk dia kasihi. Maka bisa dibilang kasih bukan sifat dasar dia kalau begitu. Kasih baru sesuatu yang dia miliki setelah dia menciptakan. Wah, ini repot. Berarti kasih bukan sifat dasar Tuhan kalau begitu. Allah yang seperti itu berbahaya justru. Karena Allah yang seperti itu adalah Allah yang dia sebelum menciptakan tidak memiliki kasih. Tetapi Bapa, dalam Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa telah mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan. Lalu perlu ada pribadi ketiga juga. Kenapa? Kalau cuma Bapa dan Putra, maka hanya dua pribadi saling mengasihi, ini bisa jadi adalah kasih yang eksklusif, yang tidak mau dibagikan kepada orang lain. Ada kasih seperti itu antara dua pribadi ya. Wah, pernah nggak Anda melihat dua orang dalam tanda kutip jatuh cinta gitu kan? Sehingga katanya dunia seolah sudah punya kita gitu kan? Yang lain sudah nggak dilihat lagi, wah berdua aja ya. Padahal rame, tapi yang kelihatan cuma dia gitu kan? Jangan salah sini. Tapi ada Allah Bapa, ada Putra, tapi kasih mereka bukan kasih yang untuk disimpan. Ada Roh Kudus, pribadi ketiga, membuktikan bahwa kasih itu bukan kasih yang hanya akan mereka keep untuk diri mereka sendiri, tetapi kasih yang siap mereka sebarkan. Kasih yang siap untuk mereka berikan, untuk mereka sebarkan. Sehingga ketika ada Allah Tritunggal ini yang memiliki kasih yang sedemikian, sangat natural, bahwa kemudian Allah memutuskan untuk menciptakan. Bahwa Allah mempunyai kasih yang begitu, yang meluap-luap untuk disebarkan. Sehingga dia menciptakan supaya kasihnya dia teruskan kepada ciptaannya juga. Sehingga kalau kita menolak pengenalan akan Tuhan, memang tidak ada lagi kasih yang seperti itu. Yang tersisa adalah kasih yang sudah jatuh dari idealnya Tuhan. Yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang sudah tercemar oleh dosa. Tetapi Tuhan punya gugatan. Nah, hei manusia, kamu ini perlu mengenal aku. Kamu tidak mengenal aku, ini akan menghancurkan fondasi manusia. Nah, ini yang pertama. Dan kita harus stop sampai sini hari ini. Nah, rupanya panjang juga. Pasal ini kita akan melihat Tuhan berkata, kamu tidak mengenal aku. Dan ini sangat buruk efeknya. Dan kita akan lihat lagi nanti. Apalagi yang Tuhan akan bilang kepada manusia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Karena Engkau adalah Allah kami. Allah yang Maha besar. Allah yang sempurna. Allah yang luar biasa. Dan Allah yang mengasihi kami, karena itu sifat-Mu. Kau Maha Kasih. Tuhan, Kau mengasihi kami lewat firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengajar kami. Dan Tuhan, kami sebentar akan berdoa. Mana kami mendekat kepada Engkau. Kiranya Engkau yang berkenan, Tuhan. Kami membawa segala sesuatu kepada-Mu supaya kami berada dalam kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.